anak hebat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Bina kasih siap. Tumbuh kembang luar biasa. Ayo anak hebat, sekarang tunjukkan jarimu. Ada banyak jari kita. Ada berapa ini? Masih ingat? Masih ada 10. Ya, kita sembunyikan dulu jari kita. Yup. Nah, jari-jariku sembunyi, sembunyi, sembunyi. Jari-jariku berdiri, berdiri, berdiri. Jari-jariku berdiri, berdiri, berdiri. Jari-jariku sembunyi, sembunyi, sembunyi. Oke anak manis dan pintar, selamat pagi semuanya, selamat bertemu lagi dengan Bunda Asri. Semoga kalian semuanya sehat, bahagia, dan tambah semangat. Oke anak-anakku, hari ini kalian tentu saja sudah siap untuk belajar kembali ya. Tentu saja kalian sudah memakai seragam, benar? Oke, sudah sarapan, sudah minum susu, sudah cantik, sudah ganteng semuanya. Nah, anak-anakku terkasih, supaya nanti kita bisa belajar dengan semangat, dengan baik, dan menerima hasilnya juga dengan baik. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo sikapnya yang baik di dalam kita berdoa. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, senang tidak kalian menjadi anak Indonesia? Wah, senang Bu Guru. Bu Guru juga senang, Bu Guru juga bangga. Tentu saja anak-anak semua juga bangga menjadi anak Indonesia yang cerdas dan pintar. Nah, kalau menjadi anak cerdas dan pintar, tentu saja anak-anak rajin belajar, rajin juga berdoa. Nah, anak-anak, mengapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Iya, karena Indonesia itu kaya loh anak-anak. Kaya Bu Guru? Iya, kaya sekali. Anak-anak, negara Indonesia itu kaya dengan pulau-pulau. Wah, pulau itu banyak sekali anak-anak, sampai beribu-ribu pulau. Wah, kok bisa ya? Iya anak-anak, coba. Ada pulau apa saja contohnya? Oke, kalau di tempat kita, Pulau Jawa. Kemudian ada Pulau Sumatera. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Maluku, Pulau apa lagi? Pulau Irian. Wah, ada masih banyak sekali anak-anak. Nah, itu baru pulau ya, kaya akan pulau. Nah, ada lagi, kaya juga akan bahasa. Bahasa apa ya? Bahasa daerah anak-anak. Ada berapa bahasa yang di Indonesia? Ada banyak anak-anak, ada ratusan bahasa, yaitu bahasa daerah. Nah, kalau di tempat kita, di Jawa, ada bahasa Jawa. Di tempat lain ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Batak, ada bahasa Timor, ya. Banyak sekali anak-anak. Di tempat kita juga kaya akan suku bangsa. Nah, suku bangsa itu ada berapa? Suku bangsa itu juga ada beribu-ribu loh anak-anak.
Wah, luar biasa ya. Suku Jawa juga ada banyak, suku Sumatera juga ada banyak. Pokoknya di seluruh Indonesia ini kaya akan suku bangsa. Nah, kemudian selain suku bangsa, ada kesenian daerah. Wah, kesenian daerah itu seperti apa ya anak-anak? Anak-anak pernah loh melakukan tarian, nah, seperti tarian kuda lumping misalnya. Kemudian ada reog ponorogo, kemudian ada tari merak, ada tari kipas, nah, dan masih banyak lagi. Dan ada juga di negara kita ya, banyak sekali permainan-permainan tradisional. Nah, itu juga merupakan salah satu kekayaan yang ada di negeri kita. Permainan apa anak-anak? Ya, banyak sekali loh ya. Kalian juga sudah pernah melakukan permainan itu, seperti permainan congklak atau dakon. Kemudian ada permainan Sunda Manda, ya, ada gobak sodor. Nah, itu anak-anak ya, sedikit contoh dari Bu Guru tadi tentang permainan. Kemudian masih ada lagi, ada makanan dan minuman tradisional. Wah, itu juga banyak terdapat di negara kita ya. Di Jogja saja banyak sekali itu jenis-jenis makanan dan minuman ya, dari singkong, dari ketan ya, pokoknya banyak anak-anak. Nah, itu ya kekayaan yang ada di negara kita. Wah, pokoknya bangga ya anak-anak, senang kita menjadi anak-anak Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, menjadi bangsa Indonesia. Tentu saja anak-anak, kita harus dapat melestarikan apa yang sudah ada di negara kita. Nah, masih ada lagi anak-anak selain yang sudah disebutkan Bu Guru tadi, ada loh ya tentang rumah. Wah, rumah saja kita itu tidak hanya satu macam. Nah, rumah adat yang dimaksud Bu Guru ya, atau rumah tradisional ya. Nah, seperti apa itu? Nah, rumah adat itu apa Bu Guru? Ya, kalian ingin tahu? Rumah adat adalah rumah tradisional ya, yang merupakan rumah dengan model atau gaya bangunan yang sesuai dengan arti kebudayaan setempat. Nah, anak-anak, yang dimaksud rumah adat ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentu saja berbeda ya. Misalnya di tempat kita ini kan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu terkenal dengan rumah joglo. Kemudian berbeda dengan yang ada di Jakarta ya. Juga berbeda dengan yang ada di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, di Papua atau Irian ya. Berbeda lagi dengan yang ada di Kalimantan. Nah, perbedaannya apa anak-anak? Ya, ada perbedaannya, itu ada kegunaannya, kemudian juga berbeda ciri-cirinya, bentuknya, itu unik, berbeda-beda. Itu yang membuat indahnya Indonesia. Nah, anak-anak, kalian ingin tahu lebih banyak tentang rumah adat yang ada di Indonesia? Bu Guru memiliki video yang bagus ya. Mari kita saksikan video ini bersama Aci ya. Mari anak-anak. Hai teman-teman, hari ini Aci akan mengajak kalian untuk jalan-jalan. Kemana ya? Ahai, Aci akan bersama kalian mengenal berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Teman-teman, banyak sekali loh rumah adat yang ada di Indonesia. Teman-teman, tetapi Aci tidak akan mengenalkan semuanya. Untuk kali ini, Aci hanya akan mengenalkan beberapa saja ya teman-teman. Ini dia, salah satu rumah adat Papua. Apa namanya teman-teman? Ini rumah adat Honai.
Rumah adat ini adalah yang populer atau terkenal karena bentuknya yang unik seperti tumbuhan jamur. Nah, teman-teman, bahan utama untuk membuat rumah ini adalah kayu dan jerami untuk bagian atap yang dibuat mengerucut dengan tujuan untuk melindungi dinding dari air hujan, teman-teman. Rumah Honai juga dibuat tanpa jendela dan berukuran kecil dengan tujuan untuk mengatasi udara dingin, teman-teman. Makanya dalam satu rumah Honai yang kecil dapat dihuni oleh hampir 10 orang dengan tujuan untuk membuat suhu di dalam rumah tetap hangat, ditambah dengan adanya tungku perapian. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengenal rumah adat yang lain ya. Apa itu? Siapa sih yang tidak kenal dengan rumah gadang? Rumah adat asal dari Sumatera Barat. Rumah adat ini merupakan salah satu rumah tradisional yang paling terkenal di Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara atau ke luar negeri. Bentuknya yang megah, unik dan penuh dengan simbol budaya, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu sumber kebanggaan budaya Indonesia. Pembuatannya pun tidak bisa sembarangan loh teman-teman. Teman-teman, rumah adat ini ternyata memiliki banyak sebutan lain loh. Selain rumah gadang, rumah ini dikenal dengan sebutan lain oleh masyarakat setempat, yaitu rumah Bagonjong atau rumah Baanjuang. Nah, semua nama ini adalah nama yang sama untuk menyebut rumah tradisional adat Minangkabau di Sumatera Barat ini, teman-teman. Lalu, apa saja ya kegunaan rumah adat ini? Apakah hanya digunakan untuk tempat tinggal saja atau ada kegunaan lain? Ayo kita cari tahu teman-teman. Nah teman-teman, selain sebagai tempat tinggal, rumah adat ini juga berguna sebagai tempat musyawarah keluarga dan tempat mengadakan upacara adat. Teman-teman, rumah ini juga dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat Minangkabau. Jadi, jika ingin naik ke atas, harus mencuci kaki terlebih dahulu teman-teman. Tidak diperbolehkan masuk sembarangan loh. Rumah ini bentuk atapnya yang runcing dan bertumpuk. Atap ini disebut dengan atap gonjong. Bentuknya seperti kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Juga memiliki lengkungan ke atas, kurang lebih setengah lingkaran. Bentuk ini disebut menyerupai bentuk tanduk kerbau teman-teman, dengan jumlah lengkung 4 atau 6 dengan satu lengkungan ke arah depan. Teman-teman, atap ini juga digunakan untuk menahan curah hujan sehingga tidak membebani bangunan di bawahnya. Oke teman-teman, setelah kita dari Sumatera Barat, mari kita jalan-jalan lagi. Kita lanjutkan ke Provinsi Riau ya. Nah, kita akan mengenal rumah adat di sana teman-teman. Apa namanya ya? Ada yang tahu? Nah, teman-teman, Provinsi Riau dikenal dengan rumah adatnya, yaitu rumah lontik atau rumah lancang. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Kira-kira rumah lontik itu dibuat dari bahan apa ya teman-teman? Nah, rumah lontik dibuat dari bahan kayu teman-teman. Dibentuk papan, kemudian disusun rapi. Rumah lontik merupakan rumah yang unik. Keunikan rumah lontik terletak pada jumlah anak tangganya yang selalu ganjil. Misalnya 5, 7, dan seterusnya. Rumah lontik merupakan rumah panggung yang berbentuk persegi panjang. Nah, teman-teman, tujuan membuat rumah panggung ini ialah untuk menghindari serangan binatang buas serta bahaya banjir, teman-teman. Kemudian ada kolong. Nah, kolong rumah lontik biasanya digunakan untuk kandang ternak dan juga untuk menyimpan kayu.
juga bisa digunakan untuk bertukang. Dan digunakan juga untuk anak-anak bermain, teman-teman. Oke, teman-teman, ayo semangat ya. Aci mau mengajak kalian ke Jawa Timur. Wah, jauh juga ya, teman-teman. Kita akan mengenal rumah adat Joglo yang ada di sana, di Jawa Timur. Ada beberapa rumah adat Joglo yang ada di Jawa Timur, teman-teman. Salah satunya yaitu yang dikenal dengan nama Joglo Situbondo. Meskipun memiliki nama Joglo, namun rumah adat ini berbeda dengan rumah adat Joglo yang ada di Jawa Tengah. Lalu rumah Joglo ini digunakan untuk apa saja ya, teman-teman? Baiklah. Rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai peninggalan bersejarah. Rumah adat Situbondo memiliki ciri khas dengan kesederhanaannya, namun memiliki nilai seni yang tinggi loh, teman-teman. Rumah Joglo ini tidak terlalu besar juga ukurannya. Pada umumnya, rumah adat Joglo Situbondo memiliki dua bagian ruangan yang masing-masing memiliki kegunaan dan manfaat tertentu, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Teman-teman, bagian depan disebut pendopo, yang merupakan ruangan yang luas yang digunakan untuk menerima tamu yang datang. Selain itu, pendopo juga digunakan sebagai balai pertemuan, baik keluarga, saudara, maupun masyarakat. Oh iya, teman-teman, bagian belakang dari rumah Joglo Situbondo ini terdiri dari ruangan dapur dan kamar tidur. Oh iya, teman-teman, apakah ada yang tahu dari bahan apa yang digunakan dalam membuat rumah adat Joglo Situbondo ini? Nah, untuk atapnya berupa genting yang terbuat dari tanah liat. Kemudian bagian jendela, pintu, tiang, dan rangka atap menggunakan kayu jati yang dikenal awet dan kuat, teman-teman. Wah, teman-teman, sudah jauh ya kita jalan-jalan? Sudah sampai Jawa Timur. Sudah capek belum, teman-teman? Kalau begitu, kita kembali yuk ke Yogyakarta. Tempat kita juga ada loh rumah adat. Nah, apa itu ya, teman-teman? Rumah adat apa ya kalau di Yogyakarta? Nah, di tempat kita di Yogyakarta juga memiliki rumah adat khas Yogyakarta, yaitu Bangsal Kencono. Bangsal Kencono dibangun pada tahun 1756 oleh Sultan Yogyakarta. Wah, sudah lama sekali ya, teman-teman. Pada zaman dahulu, Bangsal Kencono digunakan untuk tempat tinggal sultan dan tempat dilaksanakannya tata cara adat. Bangsal Kencono juga memiliki ciri khas yang unik. Hal ini bisa dilihat dari ukurannya, bentuk bangunannya, serta hiasan-hiasannya. Teman-teman, ukuran Bangsal Kencono sangat luas, sehingga dapat digunakan untuk menerima banyak tamu yang datang ke istana. Bangunan rumah adat ini dibangun menggunakan bahan-bahan yang sangat kuat. Tiang-tiang penyangga atau penumpang dibuat dari batu hitam keemasan. Wah, sungguh hebat ya, teman-teman. Dan lantainya menggunakan batu marmer, teman-teman. Dan bangunan rumah adat ini pun juga dihiasi dengan berbagai macam bentuk ukiran dan tanaman bunga yang sangat indah. Wah, hebat ya, teman-teman. Rumah adat yang ada di Yogyakarta namanya apa tadi? Rumah adat Bangsal Kencono. Oke, teman-teman, kalian sudah tahu ya beberapa rumah adat yang sudah kita pelajari bersama kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada lain waktu. Terima kasih, teman-teman. Dadah.
Nah, anak-anakku sekalian, baru saja kalian menyaksikan atau menyimak video penjelasan tentang rumah adat bersama siapa tadi? Bersama Aci. Nah, anak-anak, untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta Indonesia, bangga terhadap Indonesia, mari kita nyanyi bersama video lagu berikut ini. Judulnya Indonesia Kaya. Indonesia kaya, Indonesia indah, Indonesia tercinta, kaya hasil alamnya. Indonesia kaya, Indonesia indah, Indonesia tercinta, kaya budaya suku bangsa. Indonesia, oh Indonesiaku, tunjukkan kepada dunia. Indonesia, oh Indonesiaku, tunjukkan kepada dunia. Indonesia, oh Indonesiaku, tunjukkan kepada dunia. Indonesia. Anak-anakku terkasih, baru saja kalian menyanyi menyanyi lagu yang bagus, lagu Indonesia Kaya. Wah, senang sekali ya anak-anak. Dan juga kalian sudah menyaksikan atau menyimak, mendengarkan penjelasan dari Bu Guru dan dari Aci. Nah, sekarang ada yang kurang apa tidak? Iya, yang belum apa ya sayang? Iya, bagus. Yang belum adalah tugas. Ya, tugas dari Bu Guru. Tugas dari Bu Guru, kalau kalian mendengarkan, menyaksikan, menyimak dari penjelasan tadi, pasti anak-anak tahu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya anak-anak supaya kalian itu menjadi anak yang pemberani, menjadi anak yang percaya diri, lebih hebat, lebih pintar. Nah, kalian akan diajak Bu Guru untuk bercerita lagi. Nah, cerita apa ya Bu Guru? Tadi kalian sudah mengikuti penjelasan dari Aci tentang rumah adat yang ada di Yogyakarta. Apa tadi namanya? Namanya adalah rumah adat Bangsal Kencono. Ya, bagaimana itu ya? Tadi kalian sudah menyaksikan kan videonya? Nah, kalian akan bercerita secara sederhana menggunakan bahasa kalian sendiri ya tentang rumah adat
bangsal kencono. Nah, anak-anak jangan lupa nanti ketika anak-anak bercerita tentang rumah adat bangsal kencono, yaitu rumah adat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tempat kita, itu minta tolong mama untuk memvideokannya. Kemudian jangan lupa anak-anak segera dikirimkan ke ibu guru kalian masing-masing ya. Anak-anak bisa mengerjakan dengan sukaria ya. Tidak usah sedih anak-anak ya. Kalau anak-anak belum bisa ya tanya sama mama atau papa. Kalau anak-anak masih malu-malu, wah hilangkan rasa malu itu. Anak-anak harus menjadi anak yang pemberani. Karena anak-anak sudah lama loh ya sekolah di TK Bina Kasih. Yang kelas A sudah mau naik ke kelas B1, yang kelas B1 sudah mau naik ke B2, yang kelas B2 sudah mau naik ke kelas B3, dan yang kelas B3 sudah lulus. Tentu saja sudah besar ya. Nah seperti itu. Ingat, jangan malu-malu ya anak-anak. Anak-anak harus jadi anak yang hebat. Nah itu ya, jangan lupa dikirimkan ke ibu guru nanti videonya ya. Bu guru tunggu ya anak-anak. Nah anak-anak, itulah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah anak-anakku terkasih, untuk belajar hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Kita akan berpisah, tetapi sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, Bu Guru punya pantun loh anak-anak. Angsa mandi di kali, setelah mandi terbanglah tinggi. Jadilah anak yang baik hati, suka menolong dan memberi. Itu pantun dari Bu Guru. Nah, anak-anak, terima kasih ya kalian sudah belajar bersama Bu Guru hari ini. Yuk, kita akhiri belajar kita hari ini dengan mengucapkan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Mari anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang telah kami terima hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.